Bab 451, tunggu aku memenggal kepala anjing Sun Caser. Dan Qi tenggelam dalam pemikiran yang mendalam, mensimulasikan 3 pertandingan. Jika sekte pohon berharga tidak dapat memenangkan milik mereka, maka kemungkinan besar mereka akan kalah taruhan. Sehat, Dan Qi, saya pernah mendengar bahwa Anda memiliki sedikit karisma di Myriad Domain dan penuh dengan dorongan dan ambisi. Jika kita kalah taruhan 3 pertandingan, Sekte Langit berjanji untuk tidak lagi ikut campur dalam aliansi antara Sekte Pohon Berharga dan Istana Regal Pil. Jika Anda kalah, Anda kembali kemanapun Anda berasal. Petik 2. Tampilan yang ditembak Inspektur peringkat ke-10 itu sombong dengan provokasi. Dia dan Kepala Sekte Zhu dari Sekte Tristar telah berkoordinasi dari dalam dan luar untuk menciptakan suasana yang memaksa Istana Pil Regal menyusuri jalan tanpa mundur. Mereka hanya bisa menjawab panggilan pertempuran. Metode semacam ini jauh lebih baik daripada sekadar mencoba memandikan Istana Regal Pil dengan darah. Sekte Langit kuat, tetapi tidak terkalahkan. Fondasi mereka tidak terlalu kuat di Myriad Domain. Jika mereka bertarung head-to-head dengan Regal Pil Palace, mereka akan menghadapi tekanan dari sekte lain ketika mereka mencoba untuk pindah ke Myriad Domain. Istana Pil Regal adalah ular lokal, bagaimanapun juga, tiran regional dari Myriad Domain. Dikatakan bahwa bahkan naga yang kuat tidak akan menekan ular lokal. Jika Sekte Langit terlibat dalam pertarungan berdarah dengan Istana Pil Regal, mereka benar-benar akan membayar harga yang mahal. Ini jelas bertentangan dengan rencana Sekte Langit. Belum lagi Istana Regal Pil harus memiliki pendukung pelindung jika mereka berani bertindak seperti itu. Dan Qi tenggelam dalam dilema. Telinga Ye Chonglou tiba-tiba berkedut saat jejak keterkejutan muncul di wajahnya. Setelah itu, dia berjalan dan mengucapkan beberapa patah kata di sebelah telinga Dan Qi. Ekspresi Dan Qi membeku sesaat, memperlihatkan ekspresi bertanya. Ye Chonglou mengangguk dengan sangat tegas. Dan Qi berpikir sebentar dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Baiklah, kita akan menyelesaikan 3 pertandingan kalau begitu. Namun, bagaimana saya tahu jika kata-kata Anda dapat mewakili Sekte Langit? Inspektur peringkat ke-10 itu menghina ketika dia melihat tindakan diam-diam Dan Qi dan Ye Chonglou. Dia tersenyum bangga. Saya Feng Beidou, Inspektur peringkat ke-10 dari Sekte Langit. Baiklah, karena memang begitu, memang masalah yang menyenangkan untuk diselesaikan melalui kekerasan. Siapa yang akan kamu kirim untuk bertarung? Keyakinan tertulis di seluruh wajah Dan Qi. Perubahan ekspresi Dan Qi hanyalah sebuah pertunjukan untuk menjaga ketenangannya di mata Feng Beidou. Kamu dan aku adalah ketua kelompok kita dan tentu saja perlu mengambil alih lapangan. Selain itu, Inspektur peringkat ke-9 ini adalah jantung dari Sekte Langit saya dan tentu saja akan terjadi. Adapun Sekte Matahari Ungu, Sun Caser adalah perwakilan yang jelas. Sun Caser kali ini tidak menonjolkan diri saat dia berada di belakang rombongan. Dia sangat sadar bahwa dalam situasi seperti ini, dia hanyalah seorang yang digantung. Bahkan yang dia takuti, Zuolan, hanyalah seorang pengikut. Berapa banyak hak untuk berbicara yang dia miliki saat itu? Hati Sun Caser bergetar karena emosi ketika inspektur mengatakan bahwa dia akan berpartisipasi. Semangat tampak di wajahnya saat dia berharap untuk mencapai kemenangan tertentu dalam pertempuran ini dan memenangkan hati Guru Feng. Sun Caser memiliki keyakinan yang telah lama terpupuk bahwa dia akan mampu menjadi yang teratas melawan Sekte Pohon Berharga. Bahkan Tou Sanlif sudah lama lebih lemah dari Sun Caser, dan jelas lebih lemah dalam hal itu. Adapun yang lain, seperti Ye Chonglou, mereka sama sekali tidak berada di level yang sama dengan Sun Caser. Dan Qi tersenyum tipis ketika mendengar ini dan mengamati orang-orang di belakangnya. Siapa yang mau bertarung denganku dari Istana Pil Regal kita? Beberapa eksekutif senior segera melangkah maju untuk mengungkapkan niat mereka. Mereka semua adalah pembudidaya top di istana, dengan semua kultivasi mereka melebihi alam asal, menempatkan mereka di alam bijaksana. Dan Qi sangat puas melihat bahwa setiap orang memiliki keinginan yang kuat untuk berperang. Dia memilih salah satu yang terkuat, Xuan Zhen, kamu menemaniku. Xuan Zhen yang dipanggil adalah salah satu wakil kepala Istana Regal Pil, membual dari alam bijak tingkat kedua, budidaya tertinggi di antara semua pembudidaya alam bijaksana Fana Istana. Kultivasinya adalah yang kedua setelah Dan Qi, seorang ahli alam bijak bumi. Xuan Zhen memiliki kepala yang dihiasi dengan rambut perak dan wajah tanpa ekspresi seperti zombie, mengeluarkan udara yang sangat dingin. Haha,
Ada banyak bakat di Istana Regal Pil. Bagus. Feng Beidou tersenyum tipis. Aku ingin tahu siapa yang kamu kirim untuk melakukan pertempuran dari pihak Sekte Pohon Berharga. Level senior dari Sekte Pohon Berharga semua saling memandang. Siapa yang bisa melawan monster tua Sun Caser? Sebuah suara yang jauh terdengar dari udara saat ini. Saya akan. Ketika kata-kata itu terdengar, siluet emas tiba-tiba muncul, seolah-olah seberkas sinar matahari jatuh dari langit yang tinggi. Dahi Feng Beidou berkerut saat dia melihat pendatang baru itu. Orang ini masih muda, alisnya jelas. Sepasang mata berbintang dan berwarna-warni berbinar di wajahnya yang tampan, dan wajahnya yang dipahat tampak seperti sebuah mahakarya. Itu sangat stereoskopis, memberi seseorang perasaan yang kuat dan gigih. Jiang Chen, seruan terdengar dari Sekte Pohon Berharga. Nenek moyang Tou Sanlif juga sedikit terkejut. Namun Ye Chonglou tidak terpengaruh. Jiang Chen telah berjalan keluar dari Taman Pohon Berharga beberapa saat yang lalu dan mengirim pesan kepadanya. Jiang Chen telah mengetahui semua yang telah terjadi, dan dengan tegas meminta untuk turun ke lapangan ketika dia mendengar tentang taruhan 3 pertandingan. Feng Beidou mengerutkan kening, menatap bawahan di sebelahnya dengan pertanyaan yang jelas tentang siapa pemuda ini. Zuo Lan buru-buru berkata, Tuan Feng, ini Jiang Chen. Tatapan Feng Beidou terfokus dan cahaya tajam keluar dari matanya seperti kilat. Ini menembak ke arah Jiang Chen, mencoba untuk melihat lurus melalui dia. Jiang Chen tetap tidak bergerak seperti gunung, sedikit mengangkat kelopak mata sedikit dan tanpa peduli melirik Feng Beidou. Meskipun dia bisa merasakan tekanan besar dari aura alam bijak bumi, kekuatan hati Jiang Chen telah meningkat lebih dari 5 kali lipat sejak menerobos ke alam asal. Ditambah dengan mata emas jahat dan mata dewa, Jiang Chen mampu mengabaikan semua seni mata. Tatapan Feng Beidou seperti batu yang dilemparkan ke lautan berwarna emas, bahkan tidak menimbulkan percikan sedikitpun. Feng Beidou sangat terkejut. Pandangannya barusan hanya mengandung 20% auranya. Dia mengira bahwa dia akan dapat melihat melalui Jiang Chen hanya dengan pandangan sekilas, dan bahkan mungkin membuat Jiang Chen membodohi dirinya sendiri. Dia tidak mengira itu akan sama tidak efektifnya dengan batu yang tenggelam ke laut. Jejak keterkejutan muncul di mata Feng Beidou. Dia pernah mendengar nama Jiang Chen sebelumnya, orang yang telah mengalahkan beberapa inspektur berpakaian abu-abu. Berdiri dari ketinggian Feng Beidou, dia tidak bisa diganggu bahkan untuk merenungkan pertarungan alam roh. Oleh karena itu, dia tidak memiliki kesan mendalam tentang Jiang Chen. Namun, setelah pandangan ini, dia tahu bahwa nama ini akan tertanam kuat dalam kesadarannya. Mata berubah merah ketika musuh bertemu. Sun Caser terkekeh, meraung, Jiang Chen, apakah semua orang di Sekte Pohon Berharga sudah mati? Seorang pembudidaya alam roh belaka seperti Anda berani mengambil lapangan. Itu bagus juga. Menurut selera saya, Anda sedang mencari kematian. Aku bersumpah bahwa aku lebih rendah dari manusia jika aku tidak membunuhmu kali ini. Kebencian melonjak ke langit. Siapapun bisa melihat dendam-dendam dalam nada suara Sun Caser. Jelas bahwa setelah menjadi lebih buruk setelah beberapa kali terlibat dengan Jiang Chen, kebencian Sun Caser untuk Jiang Chen tidak akan mereda sampai Jiang Chen mati. Semua orang dipenuhi dengan kecemasan di Sekte Pohon Berharga. Nenek moyang Tou Sanlif mendesak dengan nada rendah, Jiang Chen, Sun Caser adalah satu langkah lagi dari menerobos ke alam asal bumi. Kamu, memang Jiang Chen? Jangan menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah. Ye Chonglou juga sangat prihatin. Para leluhur, dendam antara Sun Caser dan aku harus berakhir suatu hari nanti. Saya baru saja memasuki alam asal dan membutuhkan seseorang untuk menguji diri saya sendiri. Sun Caser akan melakukannya dengan luar biasa. Apa? Tou Sanlif tercengang, keheranan muncul di wajahnya saat dia tergagap. Kamu menerobos ke alam asal. Jiang Chen mengangguk ringan. Tou Sanlif dan Ye Chonglou saling memandang, tidak yakin harus berkata apa pada saat itu. Kecepatan terobosan ini terlalu mencengangkan. Jiang Chen bahkan belum memasuki alam roh bumi ketika dia berpartisipasi dalam seleksi awal. Dia terus-menerus menerobos dalam waktu kurang dari 2 tahun, mencapai langit dalam satu lompatan dengan memasuki alam asal. Orang harus tahu bahwa apakah itu Tou Sanlif atau Ye Chonglou, mereka berdua telah melangkah terlalu jauh, terlalu lama dan telah menunggu bertahun-tahun sebelum mengambilnya. Ye Chonglou khususnya hampir putus asa sebelum Jiang Chen mencerahkannya dengan satu kalimat. Namun,
Jiang Chen dengan mudah melangkah melintasi persimpangan ke alam asal begitu saja. Seperti kata pepatah, membuat perbandingan adalah kematian seseorang. Itu adalah hal yang baik bahwa Jiang Chen adalah salah satu dari mereka dan bagian dari sekte pohon berharga. Kedua leluhur bisa melihat kegembiraan di mata yang lain. Mereka tahu bahwa pertaruhan besar yang mereka lakukan dengan Jiang Chen telah membuahkan hasil. Sun Chaser tidak memiliki kesabaran untuk sekte pohon berharga untuk mengejar satu sama lain. Dia langsung melompat ke ring. Aura pembunuh berkobar saat matanya ditembakkan dengan warna merah. Dia meraung, siapapun yang mewakili sekte pohon berharga, cepatlah menuju kematianmu. Jiang Chen, kamu blasteran rendahan, bukankah kamu mencoba berpura-pura bahwa kamu semua itu? Masuk ke sana. Jiang Chen tiba-tiba melotot dengan mata Tuhannya ketika dia mendengar kata-kata ini. Niat membunuh meledak di dalam dirinya. Para leluhur, izinkan saya melanjutkan obrolan ini dengan Anda nanti. Tunggu aku memenggal kepala anjing Sun Chaser dulu. Kata, persilangan, benar-benar garis bawah Jiang Chen. Dia sangat menghormati ayahnya di kedua kehidupan. Menyebutnya blasteran bukan hanya penghinaan baginya, tetapi juga penghinaan terhadap ayahnya di kedua kehidupan. Cahaya keemasan melintas saat Jiang Chen menukik ke sisi berlawanan dari Sun Chaser. Tutup mulutmu, anjing tua Sun Chaser. Era sekte matahari ungu Anda yang mendominasi 16 kerajaan telah berakhir. Dengan pertandingan kita hari ini, izinkan saya secara pribadi mengakhiri kekuasaan sombong yang telah dinikmati sekte Anda selama bertahun-tahun, mengakhiri era ini, dan mengirim Anda ke dunia bawah untuk bersatu kembali dengan nyonya lama Anda. Jiang Chen berdiri dengan tangan di belakang saat dia berbicara, kehadirannya menginspirasi kekaguman saat dia berdiri tegak seperti gunung. Kekuatan asalnya yang besar melonjak ke langit seperti gunung 1000 meter, tak terbatas, agung, tak terkalahkan, dan mengesankan. Ada sedikit guntur yang menggelegar melalui kata-katanya yang mengguncang langit dan bumi. Jiang Chen telah menerobos ke alam asal. Bagaimana mungkin? Bahkan jika dia punya, bagaimana auranya bisa sekuat ini? Petik 2. Aura ini benar-benar setara dengan ahli alam asal bumi. Kapan dia menerobos ke alam asal? Petik 2. Mereka yang menyuarakan kata-kata ini semuanya dari 4 sekte besar di 16 kerajaan. Orang-orang yang diundang dari myriad domain semuanya menjadi muram ketika mereka melihat adegan ini, terlepas dari apakah mereka terlalu memikirkan Jiang Chen sebelumnya. Bahkan yang paling membanggakan dari para jenius muda myriad domain harus menorehkan Jiang Chen sebagai saingan masa depan yang kuat begitu dia mengedarkan auranya. Bab 452, Melawan Sun Chaser. Bahkan kelas berat yang setara dengan Dan Qi di myriad domain sedikit tergerak ketika mereka melihat aura tiba-tiba muncul dari Jiang Chen, belum lagi para jenius muda. Apakah dia Jiang Chen itu? Jenius seperti itu benar-benar ada di antara generasi muda dari 16 kerajaan. Cek, luar biasa. Anak ini terlihat tidak lebih dari 20-an, tidak hanya dia telah menembus alam asal, tetapi kekuatannya juga sangat kuat. Sepertinya 16 kerajaan memang telah diremehkan. Petik 2. Mungkinkah legenda benar-benar berbicara tentang anak ini yang membunuh orang yang memiliki konstitusi bawaan dan menekan sekte langit? Dan Qi selalu menjadi orang yang bertindak sendiri. Sepertinya target pertaruhan besarnya kali ini mungkin Jiang Chen ini. Pembangkit tenaga dari myriad domain semuanya tercengang dalam hati. Mereka semua bingung pada awalnya dan merasa bahwa Dan Qi sedang bermain api. Adapun gosip di dunia luar yang mengatakan bahwa dia melakukannya untuk Jiang Chen, semua orang telah menghina perkataan ini dan merasa bahwa dia hanya menggunakannya sebagai alasan. Namun, pintu masuk Jiang Chen telah mengubah pikiran semua orang. Ini membuat pembangkit tenaga listrik dari myriad domain semua benar-benar mengerti, alasan terbesar mengapa Dan Qi melakukannya memang mungkin karena Jiang Chen. Jiang Chen, kamu. Sun Chaser juga tercengang saat ini, mulut ternganga dan tidak dapat membentuk kalimat. Dia hampir berpikir bahwa dia sedang berhalusinasi saat itu. Sun Chaser yang sangat dominan sebenarnya telah menjadi pucat pasi dari aura Jiang Chen beberapa saat yang lalu, tidak dapat berbicara sama sekali. Dia baru saja meminta untuk bertarung karena dia yakin sekte pohon berharga adalah makanan di mulutnya. Dia memiliki keunggulan psikologis mutlak atas sekte pohon berharga selama ini. Dia merasa bahwa dia benar-benar bisa menginjak-injak siapa saja yang mengambil lapangan. Dalam hatinya, dia tidak pernah menganggap bahwa Jiang Chen akan menjadi lawannya. Sekuat yang terakhir, dia hanya dari alam roh.
Itu hanya kurang dari setahun sejak uji coba Gunung Roh Abadi. Jiang Chen baru saja memasuki alam roh langit saat itu. Sekuat Jiang Chen, seharusnya tidak mungkin baginya untuk menerobos ke alam asal dalam waktu kurang dari setahun. Oleh karena itu, Sun Caser sama sekali tidak memasukkannya ke dalam daftar kandidat. Namun, kemunculannya yang tiba-tiba dan gerakan tegas telah benar-benar mengacaukan rencananya, menghancurkan mimpi indahnya. Jiang Chen tidak hanya akan menjadi lawannya, dia sekarang juga seorang kultivator alam asal. Itu adalah satu hal untuk menerobos ke alam asal, tapi aura yang dia tampilkan di alam asal tingkat pertama sebenarnya lebih kuat dari Sun Caser di tingkat ketiga puncak. Sun Caser tidak bisa menerima ini sama sekali pada awalnya. Ketika Zuolan melihat situasinya, dia juga berwajah keras. Meskipun dia awalnya sombong, perasaannya langsung tenggelam ke dasar. Dialah yang menyarankan Sun Caser untuk bertanding, berpikir bahwa kemenangan ada di depan mata. Namun, hal telah mengambil giliran tak terduga dengan penampilan Jiang Chen. Feng Beidou bergeming saat melihat Sun Caser kehilangan ketenangannya. Sun Caser, apakah seorang pemuda yang baru saja menginjakkan kaki ke alam asal cukup untuk menakutimu? Sun Caser menjadi muram ketika dia mendengar ini dan segera bereaksi. Dia adalah monster tua yang menjadi terkenal lebih dari 100 tahun yang lalu, oke. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki jalan untuk mundur setelah kata-kata Feng Beidou. Itu bukan hanya perjuangan untuk superioritas antara Jiang Chen dan dirinya sendiri sekarang, tetapi satu antara Sekte Langit dan Istana Pil Regal. Hasil pertandingan ini akan menentukan kelangsungan hidupnya dan kekayaan seluruh Sekte Matahari Ungu. Jika dia kalah, tidak hanya dia selesai, tetapi seluruh sekte juga. Sekte Langit tidak akan pernah membiarkan orang yang dikalahkan untuk mengendalikan divisi Cahaya Ungu. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya berputar di kepalanya saat Sun Caser perlahan-lahan menjadi tenang. Dia adalah seseorang yang akan segera memasuki alam asal bumi. Sejenius Jiang Chen, seberapa kuat dia? Pancaran auranya yang tiba-tiba barusan memang kuat, tapi kemungkinan besar itu hanya postur. Dengan usianya yang kurang dari 20 tahun, bagaimana Jiang Chen bisa mengukur seseorang yang terkenal selama 100 tahun terakhir seperti Sun Caser? Sun Caser merasa bahwa dia tidak akan pernah kalah dalam hal fondasi, pengalaman pertempuran, dan berbagai macam kartu truf yang mengerikan. Feng Beidou tiba-tiba melambaikan tangannya dan mengirim item menembak ke arah Sun Caser. Dia mengirim pesan dengan kesadarannya, Sun Caser, hanya kemenangan yang diperbolehkan dan bukan kekalahan. Saya memberikan kepada Anda mutiara roh api dan es ini untuk perlindungan. Semua serangan api dan es di alam asal akan dibatalkan terhadapmu. Sun Caser sangat gembira dan dengan cepat menerima item ini. Kebenciannya pada Jiang Chen sedalam lautan, dan dia secara alami telah melakukan sedikit penelitian tentang Jiang Chen. Dia tahu bahwa teratai api dan es yang menyihir Jiang Chen sangat sulit untuk dipertahankan. Karena mutiara roh api dan es dapat meniadakan semua serangan api dan es, bukankah itu berarti Lotus yang bisa bergerak seperti hantu sama sekali tidak efektif melawan Sun Caser? Keinginan Sun Caser untuk bertarung langsung tumbuh beberapa kali. Jika Lotus yang menakutkan itu tidak bisa melakukan apapun padanya, maka Jiang Chen sendiri sudah menjadi mangsa yang ditangkap di tangannya. Dan Qi hanya bisa mendengus mengejek saat melihat ini. Utusan Feng, kecurangan semacam ini bukan permainan yang adil sekarang, kan? Feng Beidou berkata dengan lemah, saya tidak mengirim siapapun untuk membantu, saya juga tidak melanggar aturan. Bagaimana saya selingkuh? Keluarkan apapun yang baik yang Anda miliki dan biarkan Jiang Chen menggunakannya. Saya akan menunggu untuk mengagumi apa yang mungkin Anda miliki. Istana Pil Regal secara alami memiliki fondasi dan harta karun mereka sendiri, tetapi benar-benar tidak seberapa dibandingkan dengan sekte peringkat pertama seperti Sekte Langit. Dan Qi hendak berbicara ketika Jiang Chen melambaikan tangannya. Kepala istana dan Qi, apa perlunya meminjam sesuatu untuk memenggal kepala anjing tua? Dan Qi tertawa terbahak-bahak ketika mendengar ini. Bagus, begitulah seharusnya seorang pahlawan muda. Anda harus membiarkan cahaya Anda bersinar saat dibutuhkan. Jiang Chen, aku akan menunggu untuk minum dan mengobrol tentang kesuksesanmu memenggal kepala anjing Sun Caser. Wajah Sun Caser sangat marah saat dia meraung, Jiang Chen, kebanggaan masa muda bukanlah salahmu, tapi menjadi begitu arogan untuk tidak menghormati siapapun, adalah. Aku akan menyelesaikan dendam lama dan baru kita hari ini. Aku bersumpah aku kurang dari manusia jika aku tidak mencabik-cabikmu menjadi ribuan keping.
Sun Caser membuat gerakan menggenggam dengan tangannya setelah berbicara, menghasilkan pedang di tangannya. Jiang Chen, kamu, mati. Mutiara roh api dan es tidak hanya untuk pertahanan, itu juga akan meningkatkan serangan. Sun Caser memiliki konstitusi roh api dan telah menghabiskan separuh hidupnya untuk membuat kultivasi apinya. Sebelum penampilan Jiang Chen, kultivasinya dalam energi elemen api telah menjadi yang pertama di antara 16 kerajaan. Retakan mengerikan muncul di udara saat Sun Caser mengayunkan pedangnya. Energi elemen api tanpa batas berkobar, membentuk dinding api. Seekor naga api bergejolak dan menciptakan lautan api. Lautan api tampak sederhana, tetapi memiliki aura unik dari alam asal. Seolah-olah energi unsur telah membentuk sangkar yang menyegel udara. Setelah Jiang Chen dikelilingi oleh laut ini, satu-satunya nasibnya adalah untuk disempurnakan berkeping-keping. Namun, serangan semacam ini terlalu kasar untuk Jiang Chen. Dia membuka tangannya dan tanaman merambat dari 16 teratai es, yang menakjubkan dalam ketebalan dan ukuran, langsung terbentuk dan memunculkan segala macam penghalang es. Mereka menciptakan dinding es sekokoh gunung dalam sekejap mata. Bam! Gelombang api langsung berhenti ketika mereka menabrak dinding es. Kedua kekuatan besar itu menghilang dengan desisan keras, seperti kekuatan api dan air yang saling bertubrukan. Jiang Chen membuat segel tangan dan mengubah gelombang dari dinding es yang meleleh menjadi kekuatan pemisah arus laut luas, mengambil kesempatan untuk melakukan serangan balik. Laju pertempuran telah bergerak dengan cepat dan perubahan dalam tekniknya begitu indah sehingga seperti awan yang bergerak dan air yang mengalir, dicapai dengan lancar dalam satu tarikan napas. Wajah Dan Qi dipenuhi senyuman ketika dia melihat betapa mahir dan mudahnya Jiang Chen menggunakan tekniknya. Jiang Chen tidak mengecewakanku baik-baik saja. Untuk tidak membicarakan kondisi tubuhnya, penggunaan teknik ini saja sudah cukup untuk menyebutnya sebagai super jenius. Bagus. Sepertinya saya telah membuat taruhan yang tepat kali ini lagi. Petik 2. Dan Qi adalah orang yang sangat karismatik dan ambisius. Sejak dia menguasai Istana Regal Pil, dia ingin melebarkan sayapnya dan membawa Istana Regal Pil ke puncak kejayaannya. Dia sendiri adalah seorang jenius dao bela diri juga. Untuk dapat bertahan dengan monster kelas berat tua lainnya dari Myriad Domain adalah bukti potensi dan bakatnya. Justru karena Dan Qi lebih muda dan memiliki karisma sehingga dia adalah kepala sekte yang luar biasa di Myriad Domain. Dia memiliki ambisi yang tinggi dan aspirasi yang mulia, gaya yang tegas dan berwibawa yang memungkinkan dia untuk melakukan apa yang dia inginkan. Dia tidak pernah menjadi tipe orang yang gentar atau bingung. Sama seperti bagaimana dia melanjutkan bersekutu dengan sekte pohon berharga. Dan Qi telah mengarahkan pandangannya pada Jiang Chen dan terus maju tidak peduli kritik dan keberatan dari dunia luar, tidak pernah menyesal. Dia sekarang menerima balasan atas tindakannya dalam bentuk Jiang Chen. Sun Caster mendengus pelan, tidak panik saat melihat kekuatan dari pukulan ini bergulir. Dia menyapu dengan pedang besarnya dan menangkis serangan yang mendekat. Namun, emosi yang bergejolak muncul di hati Sun Caser dari percakapan singkat ini. Dengan kultivasinya di dekat alam asal bumi dan bantuan dari mutiara roh api dan es, dia sebenarnya tidak unggul sama sekali. Tingkat peningkatan Jiang Chen benar-benar mengejutkannya. Jika aku tidak bisa membunuh pembuat onar ini hari ini, aku mungkin sebenarnya orang yang akan dikalahkan dan dibunuh olehnya lain kali. Saya harus membunuhnya tidak peduli biayanya hari ini. Petik 2. Cahaya pembunuh bersinar di matanya saat niat membunuh meledak 10 kali lipat. Itu baik kamu atau aku hari ini. Sun Caser meraih dengan tangannya saat dia berbicara, seutas tasbih merah muncul di dalamnya. Begitu dia melemparkan tasbih ke udara, tasbih itu benar-benar bertambah besar. Setiap manik benar-benar menjelma menjadi tengkorak yang menyeramkan dan mengerikan. Sun Caser terkekeh, Jiang Chen, kamu memiliki kesempatan untuk merasakan bagaimana rasanya dibakar oleh api surgawi hari ini. Dia menunjuk dengan pedang besarnya saat tasbih mulai berputar dengan cepat. 24 tengkorak bersenandung saat mereka mendekat. Tengkorak-tengkorak itu menyala terang, seolah-olah masing-masing dari mereka memelihara gunung berapi di dalamnya yang akan meletus dengan sembarangan kapan saja. Api surgawi, turun. 24 tengkorak tampak hidup pada saat itu ketika lubang mereka menyala, menembakkan api biru yang bergemuruh ke bawah. Dengan lubang terbuka mereka, 24 tengkorak tampak seperti aliran api surgawi yang tak berujung, menembak ke bawah seperti meteor.
Seolah-olah kualipil telah terbalik dan meteor surgawi yang tak terhitung jumlahnya telah turun ke alam fana. Dan nyala apinya berwarna biru. Ketika api berubah menjadi biru, ini berarti bahwa api itu bukan api biasa, tetapi api yang berasal dari luar biasa. Meskipun berlebihan untuk menyebutnya api surgawi, itu jelas tidak pada tingkat yang sama dengan energi elemen api biasa. Bab 453, Mengejar Sun Caser. Hati-hati Jiang Chen, ini adalah api asal yang sebenarnya, sesuatu yang tidak dapat diukur oleh api alam roh. Pou Sanlif tidak bisa membantu tetapi berbicara untuk mengingatkan dari pinggir lapangan. Meskipun Dan Qi tidak bersuara dan tampak cukup tenang, mau tak mau dia diam-diam merasa sedikit khawatir. Setelah menerima harta karun Feng Beidou, kekuatan Sun Caser pasti telah ditingkatkan. Kalau tidak, Sun Caser sendiri tidak akan pernah bisa menunjukkan kekuatan yang mengerikan hanya dengan gerakan ini. Jika pertandingan ini terjadi sebelum dia menerobos ke alam asal, Jiang Chen tidak akan pernah berani menggunakan Lotus untuk memenuhi api alam asal sejati ini. Tapi sekarang, Lotus telah mengalami terobosan signifikan dalam bentuknya setelah memasuki alam asal. Itu adalah roh surgawi untuk memulai. Bahkan mutiara roh api dan es itu jauh di bawah Lotus dalam hal kualitas. Namun, Lotus saat ini masih jauh dari mencapai puncak evolusinya. Hanya saja Jiang Chen telah memanfaatkan kekuatannya setelah menerobos ke alam asal. Dia telah memutuskan untuk benar-benar mengejar dan mengalahkan Sun Caser kali ini. Dia tidak akan menahan momentumnya karena berhati-hati atas harta yang diberikan Feng Beidou kepada Sun Caser. Senyum dingin bermain di sudut bibirnya. Tiba-tiba, deru terdengar di sekitar Jiang Chen saat 72 tanaman merambat tumbuh hampir bersamaan di sekitarnya, seolah-olah 72 drek liar bangkit dari jurang. 36 teratai api diatur di lapisan luar, 36 teratai es tersusun di dalam, melindungi Jiang Chen di zona inti. Lotus yang berevolusi bahkan memiliki kehadiran yang lebih fade dan tidak wajar. Kelopak bergeser saat mereka tumpang tindih, dengan kelopak dari teratai es membentuk 36 penghalang di sekitar Jiang Chen dalam sekejap. Tanaman merambat dari teratai api naik lebih tinggi, bersaing untuk mendapatkan tempat mereka di udara seolah-olah naga yang lebih rendah bersaing siapa yang akan menjadi yang pertama. Kelopak teratai api terbuka seperti rahang berdarah dan menganga dari binatang purba saat mereka menelan setiap asam urat api secepat kilat. Situasi api surgawi ini mengingatkan salah satu belalang yang memenuhi udara, dengan teratai api saat burung melahap mereka, membuat mangsanya bekerja dengan cepat dan bersih. Tanaman merambat teratai api berputar dan berputar, gesit hingga ekstrim. Ketika 36 teratai api semuanya bergerak sekaligus, pemandangan yang mengesankan dari aliran api yang tak berujung yang tidak dapat menembus blokade teratai api terjadi. Feng Beidou terkejut ketika dia melihat permainan ini. Teratai ini cukup mistis dan aneh. Apa itu? Teratai ini sebenarnya memiliki atribut api dan es. Dan Qi juga sedikit terkejut dengan ini. Kegembiraan mekar di wajahnya. Dia benar-benar orang yang sangat beruntung. Ketika mereka melihat bahwa Jiang Chen benar-benar mampu bertahan di bawah serangan Sun Caser, penonton sama herannya. Berkat efek dari mutiara roh api dan es, serangan Sun Caser lebih dari 2 kali lipat dari yang bisa dia kumpulkan pada kondisi puncaknya. Serangan semacam ini membuatnya setara dengan seorang ahli dari alam asal bumi. Tapi Jiang Chen, seorang pemuda berusia 20 tahun, telah menghalau serangannya dengan kehadiran yang luar biasa. Apa? Ketidakpercayaan terpancar dari mata Sun Caser. Dia tahu bahwa Jiang Chen memiliki teratai ajaib, itulah sebabnya dia menempatkan sebagian besar kekuatannya di balik serangan ini. Namun, api asalnya yang sebenarnya telah benar-benar dimakan oleh yang lain. Ini merupakan pukulan yang terlalu besar bagi kepercayaan diri Sun Caser. Ini adalah langkah yang paling dia banggakan dan yang dia pikir fatal tanpa pertanyaan. Jika Jiang Chen telah menggunakan semua kekuatannya dan nyaris tidak berhasil memblokirnya, maka Sun Caser mungkin tidak akan terkejut saat itu. Tetapi untuk menelan semuanya oleh teratai api, rasanya seperti melemparkan pukulan dengan kekuatan penuh hanya untuk mendarat di kapas, seolah-olah sebuah batu yang dilemparkan ke laut tidak menghasilkan riak sedikitpun. Baru saja, karena hati-hati Jiang Chen telah mengerahkan Lotus dengan kekuatan penuhnya juga. Dia juga diam-diam terkejut ketika melihat teratai api melahap semua api, meninggalkan pertahanan teratai esnya sama sekali tidak digunakan. Jiang Chen hanya tahu bahwa Lotus telah sangat meningkat kekuatannya setelah terobosannya ke alam asal.
Dia tidak akan pernah mengira bahwa kemampuan melahap teratai api akan meningkat secara tiba-tiba. Dia mengira bahwa teratai api tidak akan cukup dan sebagian dari api akan menembus, menempatkan pertahanan teratai es untuk digunakan. Siapa yang mengira bahwa Lotus akan memberi Jiang Chen kejutan yang luar biasa? Dia semakin percaya diri saat itu. Setelah mengalami kartu truf Sun Chaser, sikap Jiang Chen menjadi jauh lebih percaya diri saat dia tertawa terbahak-bahak. Anjing tua Sun Chaser, jika hanya ini yang kamu punya, maka setahun dari sekarang akan menjadi hari peringatanmu. Setelah 36 tanaman teratai api menelan api, bentuknya semakin ditingkatkan. Setiap teratai api mirip dengan binatang buas rakus, meledak dengan momentum sombong dan menerkam ke arah Sun Chaser di tengah nyala api. Sun Chaser menarik napas ketika dia melihat teratai api menerpanya. Dia bisa merasakan perbedaan momentum yang mencolok antara serangan dari Lotus kali ini dan serangan yang dia lewati terakhir kali. Dia bisa memotong banyak tanaman merambat ketika dia mengayunkan pedang besarnya terakhir kali. Kali ini, tangkainya jelas telah meningkat berkali-kali lipat tidak peduli dari sudut mana seseorang melihatnya. 36 tanaman teratai api terus memanjang, berputar dan berputar satu sama lain di udara, membentuk sangkar sempit di udara dalam sekejap mata. Yang paling menakutkan, pada saat teratai api mendekati Sun Chaser, dia bisa melihat bahwa mereka jelas tumbuh lebih tebal, sebesar paha pria dewasa. Selain itu, tanaman teratai api terasa lebih ulet daripada terakhir kali. Sun Chaser menggesek secara horizontal, satu pohon anggur terputus dan jatuh ke tanah. Namun, momentum Sun Chaser juga terhenti. Sebenarnya tidak ada kekuatan yang tersisa di belakang pukulannya setelah memotong yang pertama. Bagaimana ini mungkin? Saya bisa meretas banyak tanaman merambat hanya dengan satu pukulan terakhir kali. Tapi sekarang, 60 hingga 70% dari kekuatanku cukup untuk satu pokok anggur saja. Tanaman merambat lainnya semua berputar-putar saat pikiran ini melintas di benaknya, terus menekannya seolah-olah mereka ingin menghancurkan udara di sekitar Sun Chaser. Pohon anggur yang dia potong kembali normal setelah menggapai-gapai sebentar. Kecuali jika Flaming Heart of Ice dihancurkan, memotong tanaman merambat sama sekali tidak cukup untuk memadamkan kehidupan Lotus of Fire and Ice yang menyihir. Kesurupan ketakutan dan kepanikan melanda hati Sun Chaser ketika dia melihat ini. Kekuatan dan keuletan bentuk teratai mistis yang berevolusi ini jauh di luar dugaannya. Dia terus mengayunkan pedangnya, memotong sulur dengan setiap ayunan, tapi kecepatan gerakannya tidak bisa mengikuti pergeseran Lotus api sama sekali. Udara di sekitarnya secara bertahap ditelan, memaksanya menjadi lingkaran yang terus berkurang. Ketika dia melihat pemandangan ini, wajah Feng Beidou menjadi gelap seperti air terdalam. Dia jelas telah menyaksikan aspek luar biasa dari Jiang Chen. Sun Chaser tidak akan bisa bertahan sama sekali pada tingkat ini. Perasaan dan Qi justru kebalikan dari Feng Beidou, merasa bahwa dia telah mengambil harta karun. Seorang pemuda berusia 20 tahun mampu menekan monster tua di alam asal meskipun baru saja memasuki alam asal sendiri. Tidak peduli siapa yang dia tanyakan di Myriad Domain, Jiang Chen adalah eksistensi yang menarik. Meskipun mata dan Qi tetap tertuju pada pertempuran, kesadarannya menutupi seluruh area dan telah lama menyaksikan reaksi para jenius muda Myriad Domain. Hehe. Para jenius muda di Myriad Domain ini selalu berpikir tinggi tentang diri mereka sendiri dan bahkan tidak pernah melihat dengan benar ke tempat terpencil seperti 16 kerajaan. Penampilan Jiang Chen hari ini memaksa mereka untuk mengesampingkan ego mereka dan dengan benar melihat kejeniusan ini dari tempat yang jauh. Seperti yang dipikirkan Dan Qi, para jenius muda Myriad Domain yang hadir merasa sulit untuk pulih dari keterkejutan di hati mereka. Mereka telah mendengar tentang reputasi Jiang Chen sebagai seorang jenius, tetapi baru sekarang mereka benar-benar mengerti mengapa namanya telah menyebar dari aliansi 16 kerajaan kecil ke seluruh Myriad Domain. Bahkan jenius yang paling menonjol di Myriad Domain harus mengakui bahwa tingkat kultivasi ini akan memastikan bahwa di masa depan Jiang Chen akan terdaftar di antara para jenius di Myriad Domain. Ekspresi Feng Beidou gelap, sedangkan Zuolan di belakangnya merasa seolah-olah dia jatuh ke dalam gua es. Dia punya firasat bahwa jika Sun Chaser gagal, rencana Sekte Langit untuk memasuki 16 kerajaan akan gagal total. Dia juga akan terpengaruh sebagai hasilnya. Ketika pikirannya berkelana ke sini, Zuolan tidak bisa menahan amarahnya saat dia berteriak, "Sun Chaser, jika kamu tidak bisa memenangkan pertarungan ini, maka seluruh Sekte Matahari Ungu akan menemanimu di kuburanmu."
Zuolan tidak lagi bersikap sopan saat ini. Sun Chaser merasakan sentakan di hatinya ketika dia mendengar ini. Meskipun Zuolan tidak mewakili niat Feng Beidou ketika dia berbicara, dia juga tidak terlalu jauh. Utusan Sekte Langit semuanya berhati keras dan pasti akan melakukan apa yang mereka katakan. Jika saya kalah dalam pertandingan ini, Sekte pasti akan selesai. Hati Sun Chaser terbakar oleh kecemasan, tetapi semua metodenya tidak mampu menembus pertahanan Lotus aneh itu. Dia sangat berkonflik untuk sesaat karena Lotus yang mendominasi telah menutup ruang di sekitarnya. Adegan yang dipenuhi dengan kebencian dan dendam masa lalu melintas terus-menerus di benaknya. Jiang Chen. Api kemarahan membara di dalam Sun Chaser, matanya memerah saat dia berkata, "Jangan terlalu sombong sepagi ini. Aku akan menyeretmu ke bawah bersamaku bahkan jika aku mati." Pikiran tiba-tiba untuk turun dalam kobaran api kemuliaan melintas di benak Sun Chaser. Jiang Chen mendengus mengejek saat dia melambai dengan satu tangan, mengirimkan sinar ledakan cahaya keemasan. Cahaya keemasan menyatu menjadi badai pada saat berikutnya, mengaduk-aduk awan badai menakutkan yang menerangi seluruh area. Apa itu? Semua orang tercengang oleh kemunculan tiba-tiba cahaya keemasan yang bergolak menjadi tornado emas dengan latar belakang badai. Sun Chaser merasa tubuhnya tenggelam ke dalam apa yang terasa seperti rawa di saat berikutnya. Itu benar-benar mengabaikan perintahnya. Tidak, trik keji apa yang digunakan anak itu kali ini? Sun Chaser meraung terus-menerus saat dia mencoba mengedarkan ki-nya dalam upaya untuk meledakkannya dan membawa Jiang Chen bersamanya dalam serangan bunuh diri. Namun angan-angannya semua terkurung dalam pengekangan badai magnet. Badai magnet itu seperti lumpur emas, lawan tidak akan bisa melarikan diri darinya kecuali mereka memiliki divine art yang hebat. Cahaya keemasan berputar, membentuk pusaran yang dengan cepat menyedot Sun Chaser seolah-olah dia adalah daun. Sama seperti batu kilangan, cahaya keemasan berhenti setelah menelan tubuh Sun Chaser, sebelum teriakan mengerikan terdengar. Darah berceceran di mana-mana di detik berikutnya. Bab 454, menghancurkan Sun Chaser, mengejutkan Feng Beidou. Cahaya keemasan runtuh dengan sendirinya saat darah beterbangan kemana-mana. Tangisan Sun Chaser masih bergema di udara bahkan ketika tubuhnya telah hancur berkeping-keping. Bahkan tidak ada tulang yang tertinggal karena dia benar-benar digiling menjadi debu. Tiba-tiba, udara bergeser saat mutiara aneh keluar dari badai magnet. Teratai api kebetulan memanjangkan salah satu kelopaknya dan menelan mutiara itu utuh. Jiang Chen mengulurkan tangannya dan semua tanaman merambat mundur tanpa jejak tertinggal, peluit menandai kepergian mereka yang tiba-tiba. Selain tanah yang dipenuhi darah kental, tidak ada tanda lain dari Sun Chaser. Kecepatan Jiang Chen, dari langkah pertamanya untuk menggiling Sun Chaser, begitu cepat sehingga mata semua orang yang berkumpul tidak bergerak cukup cepat untuk mengikuti. Pada saat mereka bereaksi, hanya ada genangan darah dan potongan-potongan yang tersisa dari Sun Chaser. Pertemuan itu sangat sunyi, bahkan setetes jarum pun akan sekeras guntur. Bahkan seseorang sekuat Feng Beidou tidak dapat melihat apa yang terjadi ketika bola cahaya keemasan Jiang Chen meledak. Dan Qi tampaknya memiliki pemahaman yang samar-samar tentang seni apa yang digunakan Jiang Chen. Hanya ketika Lotus menelan mutiara roh api dan es, Feng Beidou bereaksi, tatapan dingin keluar dari matanya. "Kamu binatang keji, beraninya kamu mendaratkan pukulan fatal." Dia mengulurkan satu tangan setelah dia berbicara, menerjang ke Jiang Chen dengan menggeser tubuhnya. Dan Qi tiba di waktu yang hampir bersamaan, sebuah telapak tangan mengirimkan pukulan menyelidik. Bam! Dua pembudidaya alam bijak bumi saling menjulurkan telapak tangan, kekuatan asal yang sangat besar berputar keluar seperti gelombang, membekukan udara di tempat kejadian. Dan Qi mengikuti di telapak tangannya dan menyapu Jiang Chen keluar dari ring. Dia kemudian berayun kembali dan berdiri di sana dengan gagah, tawa santai keluar dari bibirnya, "Utusan Feng, apakah pertandingan kedua kamu dan aku?" "Itu sama saja." Petik 2. Meskipun dua pembudidaya alam bijak bumi telah bertukar tetapi satu telapak tangan, mereka segera menyelidiki kedalaman budidaya masing-masing. Feng Beidou sangat terkejut saat dia menjadi serius. Bukankah Dan Qi ini hanya di alam bijak tingkat 4? Mengapa kekuatan di balik pukulannya begitu besar? Ini benar-benar tidak di bawah ranah bijak tingkat kelima. Apakah dia baru-baru ini menerobos lagi? Petik 2. Feng Beidou telah menerobos dalam beberapa hari terakhir ke alam bijak tingkat kelima. Kekuatan ini ditambah fondasinya sendiri dari Sekte Langit membuatnya yakin bahwa dia bisa mengalahkan siapapun di Myriad Domain.
Dengan informasi yang dia kumpulkan, yang tertinggi yang bisa dicapai oleh kelas berat Myriad Domain hanyalah alam bijak tingkat kelima. Adapun Dan Qi, laporan menunjukkan dia hanya di alam bijak tingkat keempat. Tapi kekuatan yang Feng Beidou rasakan melalui pukulan tadi sama sekali tidak kalah dengan miliknya. Dia tenggelam dalam kontemplasi diam di depan Dan Qi yang sombong dan ekspansif. Dia tidak boleh kalah dalam pertandingan ini. Jika dia kalah dari Dan Qi, itu akan menjadi akhir dari rencana seluruh Sekte Langit untuk 16 kerajaan, bukan hanya akhir dari dirinya. Jika ini terjadi, dia akan menjadi bahan tertawaan di dalam Sekte Langit tidak peduli seberapa tinggi posisinya. Dia bahkan mungkin dihukum dan masa depannya menjadi suram sebagai akibatnya. Feng Beidou telah merencanakan agar Sun Caser menang, lalu mengirim inspektur peringkat ke-9-nya dan menang atas wakil kepala Istana Pil Regal. Dengan cara ini, dia tidak perlu mengambil lapangan sendiri setelah memenangkan 2 pertandingan. Namun, kekalahan Sun Caser telah membuat segalanya miring. Dan Qi telah bertaruh dengan tepat dalam hal ini, mengambil keuntungan psikologis dari kemenangan Jiang Chen untuk memulai serangan dan segera unggul dalam hal momentum. Dominasi momentum seorang kultivator ranah bijak sepenuhnya berbeda dengan ranah asal. Alam asal adalah proses pemurnian kekuatan roh, dan menggunakan esensi kekuatan roh untuk membentuk jiwa yang baru lahir di dalam tubuh. Alam bijak adalah kenaikan dari alam asal. Jika jiwa yang baru lahir dari alam asal dianalogikan dengan pohon yang menjulang tinggi, maka metode alam bijak melatih dunia di dalam tubuh seseorang dianalogikan dengan pohon-pohon menjulang yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk hutan. Oleh karena itu, pembudidaya alam bijak juga dipuji sebagai orang bijak budidaya batin. Orang bijak kultivasi batin dibagi menjadi 9 tingkat, tetapi orang-orang terbiasa menyebut mereka alam sage fana, alam sage bumi, dan alam sage langit untuk membedakan antara tingkat. Alam bijak tingkat pertama hingga ketiga berada dalam alam bijak fana. Ketika seseorang menerobos ke alam sage fana, 3 bunga akan mekar di atas kepala mereka. Tingkat keempat hingga keenam adalah alam bijak bumi. Teratai emas akan melonjak keluar dari tanah ketika seseorang menerobos, menunjukkan pemandangan yang paling mengesankan. Ketujuh hingga kesembilan adalah alam bijak langit. Ketika seseorang menerobos ke alam bijak langit, fenomena itu akan menjadi lebih megah. Bunga-bunga akan turun dari para pelayan surga, dan aroma lembut dari rangkaian bunga itu akan menyebar sejauh ratusan kilometer. Dan Qi telah menembus ke alam bijak bumi 10 tahun yang lalu. Pada usianya, ia memegang rekor Myriad Domain sebagai yang termuda yang berhasil ditembus dalam milenium terakhir. Dia berhenti di tingkat keempat selama dekade terakhir, tidak dapat maju. Tidak ada yang berubah sampai beberapa saat yang lalu ketika Penatua Sun telah melakukan perjalanan ke Istana Pil Regal dan tinggal selama 7 hari, mengajari Dan Qi banyak hal dan memberitahu Dan Qi tentang Jiang Chen, serta mengeluarkan pengingat mengenai kayu requiem. Dalam 7 hari itu, Penatua Sun telah mewariskan beberapa seni kepada Dan Qi sesuai dengan kecenderungan kultivasi yang terakhir, memberinya petunjuk yang membantunya naik ke tingkat kelima. Dengan ajaran Penatua Sun, kultivasi Dan Qi langsung mengambil langkah maju ke langkah yang sama sekali baru. Pengawasan dari 7 hari itu telah membawa Dan Qi ke dunia baru bela diri Dao. Pandangan dunia Dan Qi telah ditingkatkan secara kualitatif juga, sangat meningkatkan kepercayaan dirinya. Oleh karena itu, meskipun dia menghadapi inspektur peringkat ke-10 dari Sekte Langit saat ini, dia tidak menghindar sedikit pun secara mental. Dia sebenarnya yang mengeluarkan tantangan sebagai gantinya. Tambahkan kemenangan mutlak Jiang Chen ke dalam campuran dan dia memegang keuntungan psikologis mutlak. Inspektur peringkat ke-9 yang mengenakan jubah biru bintang 3 segera mendeteksi situasi yang tersembunyi. Dia mendengus pelan, dan maju selangkah untuk mengatakan, selalu menjadi prajurit melawan prajurit, dan jenderal menghadapi jenderal sejak zaman kuno. Saya seorang inspektur peringkat ke-9 dari Sekte Langit, dan bersedia menghadapi ahli Istana Pil Regal selain dari kepala istana Dan Qi. Petik 2. Munculnya orang ini langsung memecahkan ketegangan aneh dari adegan itu. Jelas bahwa inspektur bermarga Hua ini juga mengetahui momentum besar di balik kemenangan Jiang Chen, sehingga Feng Beidou tidak lagi yakin akan kemenangan pasti atas Dan Qi. Dia harus melangkah keluar dan menghancurkan momentum aneh ini. Dia yakin bahwa selain Dan Qi, dia akan bisa menang atas siapapun di Istana Pil Regal. Selama dia membawa pulang kemenangan, moral akan berayun kembali ke sisi Sekte Langit. Kemudian, Feng Beidou tidak akan lagi memiliki kerugian psikologis jika dia mengambil lapangan.
Feng Beidou senang dan agak mengagumi bawahannya yang tanggap. Dia terkekeh, Hua Qianshan, inspektur peringkat ke-9. Dia adalah tangan kananku. Dan Qi, jika ada orang selain kamu yang bisa mengalahkannya, maka Sekte Langitku akan mengakui taruhannya. Feng Beidou tersenyum sedikit, melepaskan dirinya dari situasi canggung. Senyum mengejek bermain di bibir dan Qi saat dia menatap Feng Beidou dalam-dalam dengan tatapan penuh arti. Dia tiba-tiba tersenyum aneh dan tertawa. Utusan Feng, apakah kamu mundur dari ambang pertempuran dan mengirim bawahan sebagai gantinya? Bukankah ini memberitahu semua orang bahwa kamu baru saja takut? Seorang utusan Sekte Langit yang dibanggakan menghindari pertempuran, bukankah ini akan merusak reputasi Sekte Langit jika ingin bepergian? Anda, Feng Beidou, ingin mengirim pria Anda terlebih dahulu dan menghindari situasi canggung ini. Itu hanya lari dari pertempuran. Dan Qi akan memanggilnya keluar dan tidak memberinya tempat untuk bersembunyi. Memang, penggemar Feng Beidou kedinginan. Menghindari pertempuran. Dan Qi, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Semuanya akan sama jika Anda menantang saya setelah istana pil regal Anda berhasil melewati Hua Qianshan. Petik 2. Haha, bukankah kata-kata utusan Feng hanya mencoba menipu dirimu sendiri? Jika istana regal pil saya berhasil melewati Hua Qianshan, apa hak Sekte Langit Anda untuk mengeluarkan tantangan lain? Utusan Feng, dengan berlari dan bersembunyi seperti ini di hadapan ketakutan di hatimu, kamu tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun untuk menang bahkan jika ada pertandingan ketiga. Dan Qi terus memperkuat sindirannya untuk memaksa Feng Beidou terpojok. Harus dikatakan, serangan mentalnya cukup berguna. Feng Beidou menemukan dirinya dalam situasi canggung setelah hanya beberapa kata. Bahkan berbagai kelas berat dari myriad domain semua merasa bahwa Dan Qi menguasai kehadiran Feng Beidou. Inspektur peringkat ke-10 yang perkasa dari Sekte Langit sedang didominasi. Ini membuat timbangan kemenangan di hati semua orang secara tidak sadar miring ke arah Dan Qi. Dan Qi tersenyum gagah dan berbalik untuk berbicara dengan wakil kepala Xuan Zhen. Xuan Zhen, itu yang terbaik jika kamu memenangkan pertandingan ini, tetapi tidak masalah jika kamu kalah. Xuan Zhen mengangguk sedikit. Dia merasa lebih sedikit tekanan karena Dan Qi telah berbicara seperti itu dan hanya perlu memberikan yang terbaik. Hua Qianshan dari jubah biru berbintang 3 berdiri di puncak alam bijak tingkat kedua, mendekati tingkat ketiga. Ketika warisan Sekte Langit dilemparkan ke dalam campuran, kekuatannya cukup mencengangkan. Ketika pertempuran dimulai, Xuan Zhen dipaksa untuk terus bertahan. Adalah hal yang baik bahwa yang terakhir pantas mendapatkan gelarnya sebagai wakil kepala istana pil regal. Meskipun dia terus-menerus bertahan, tampaknya dia tidak akan kalah dalam waktu dekat. Meskipun serangan Hua Qianshan sebanyak dan sekuat gelombang, pertahanan Xuan Zhen seperti jarum yang tersembunyi di dalam kapas. Dia akan menunjukkan sedikit cahayanya sesekali dan membuat serangan balik yang brilian, tidak membiarkan Hua Qianshan berkonsentrasi sepenuh hati pada pelanggaran. Tempo seperti ini benar-benar memukau penonton. Meskipun pertukaran pada tingkat ini tidak tampak sehebat pertarungan antara Jiang Chen dan Sun Chaser, ada lebih banyak hal dalam pertandingan ini bagi mereka yang tahu. Terlepas dari beberapa ahli alam bijak yang hadir, bahkan mereka yang berada di puncak alam asal hanya bisa sedikit memahami apa yang sedang terjadi. Adapun 4 sekte besar dari 16 kerajaan, mereka pada dasarnya hanya menonton pertunjukan. Mereka hanya tahu bahwa pertandingan itu mencengangkan, tetapi tidak tahu apa yang membuatnya begitu. Artinya, selain Jiang Chen fokus mengamati pertarungan, matanya menatap setiap gerakan seperti obor, tidak mau membiarkan satu detail pun lolos. Kenangan dari kehidupan masa lalunya telah membedakannya dari orang lain. Melatih mata dewa dan mata emas jahat telah membuat penglihatannya jauh melampaui orang lain. Dengan cara ini, pertarungan yang bahkan Forefather Tousanleaf dan yang lainnya tidak dapat mengerti sangat menarik bagi Jiang Chen. Dia bisa langsung mengamati inti dari pertandingan ini. Para ahli alam bijak semuanya memiliki momentum yang luar biasa indah. Kadang-kadang tidak terkendali, kadang-kadang dilindungi undang-undang. Mereka memiliki momentum yang menggerakkan langit dan bumi antara serangan dan pertahanan mereka. Jika seorang kultivator alam asal mencoba untuk mengambil bagian dalam pertandingan seperti itu, kemungkinan besar mereka bahkan tidak akan berhasil melewati satu gerakan pun. Jiang Chen terus memperhatikan saat dia merenung. Di dunia bela diri Dao, perbedaan dari satu dunia bela diri Dao memang merupakan perbedaan antara langit dan bumi.
Orang-orang dari alam ki sejati dapat dibantai dalam sedetik oleh para pembudidaya alam roh, sedangkan leluhur alam asal dapat menginjak-injak semua pembudidaya alam roh. Sekarang para pembudidaya alam bijak bertarung di depannya, jelas bahwa pembudidaya alam asal sama tidak pentingnya dengan semut juga. Bab 455, Pertarungan antara ahli alam Sage Bumi, gelombang teratai emas. Kelas berat dari Sekte Myriad Domain terus-menerus mengirim pesan tersembunyi ke jenius sekte mereka, menjelaskan beberapa poin kunci dari pertempuran ini. Sekte tingkat pertama semuanya membawa jenius utama mereka kali ini. Meskipun mereka cukup jauh dari alam bijak, mereka telah menyaksikan banyak hal, termasuk pertandingan antara ahli alam bijak berkat dilahirkan di sekte besar. Mereka secara alami memahami banyak berkat analisis pembangkit tenaga sekte mereka. Adapun para jenius muda dari kekuatan tingkat kedua dan ketiga, potensi mereka sedikit lebih buruk untuk memulai, seperti juga kemampuan pemahaman mereka. Ditambah dengan kekuatan ahli sekte mereka yang jauh lebih lemah daripada sekte tingkat pertama, jelas bahwa penjelasan mereka jauh lebih kasar. Hanya Jiang Chen yang tidak membutuhkan komentar terus-menerus. Dan Qi tampaknya juga tidak memperhatikannya. Sebaliknya, dia dengan santai menonton pertandingan dengan senyum tipis di wajahnya. Dan Qi memiliki siasat yang cukup besar di lengan bajunya saat ini. Apakah Xuan Zhen menang atau kalah, tidak ada hasil yang akan mempengaruhi hati daunnya. Bahkan, Dan Qi lebih berharap agar Xuan Zhen tidak menang, sehingga dia memiliki kesempatan untuk melawan Feng Beidou. Dan Qi sangat merindukan pertempuran ini. Dia mendambakan tantangan untuk berhadapan dengan inspektur peringkat ke-10 dari Sekte Langit. Pertarungan ini akan menjadi pertarungan yang menyebarkan namanya ke seluruh Myriad Domain. Tiba-tiba, Dan Qi melirik ke samping, ke arah Jiang Chen. Dia memperhatikan Jiang Chen sedang menonton dengan penuh minat, tanpa melewatkan detail sekecil apapun dari cincin itu. Selanjutnya, kontemplasi dan teori bersinar di matanya saat pertarungan berlangsung. Dan Qi menganggap ini menarik. Jiang Chen tampaknya sedang meneliti kecocokan antara alam bijak. Mungkinkah dia melihatnya? Petik 2. Dan Qi menganggap ini luar biasa. Dia melihat lagi ke para pembudidaya alam asal di sekitarnya. Meskipun mereka semua menonton dengan ama, sorot mata mereka yang berputar-putar menunjukkan bahwa mereka hanya mengerti sebagian dari pertandingan ini. Namun, Dan Qi melihat jejak sesuatu yang lain di Jiang Chen. Mengejutkan, cukup mencengangkan. Jika bukan karena bukti nyata, saya tidak akan pernah percaya bahwa jenius ini baru berusia 20 tahun. Feng Shui macam apa yang dibanggakan kerajaan timur karena telah mengembangkan kejeniusan semacam ini. Dan Qi cukup ingin tahu tentang Jiang Chen saat ini. Penatua misterius itu berulang kali mengingatkan saya untuk memperhatikan Jiang Chen. Sepertinya dia pasti seorang jenius yang secara pribadi dibesarkan oleh penatua misterius dan ditakdirkan untuk bangkit di Myriad Domain. Dan Qi mengingat Penatua Sun dan meskipun yang terakhir tidak pernah memberitahu Dan Qi namanya, senior misterius itu telah lama memiliki status dewa di hati Dan Qi. Petunjuk berharga 7 hari dari Penatua Sun setara dengan lebih dari 10 tahun upaya dan akumulasi pengetahuan dari Dan Qi. Petunjuk pada tahap kultivasinya adalah sesuatu yang tidak dapat dibantu oleh warisan atau pil apapun. Itu seperti bagaimana seseorang melihat pemandangan dan pandangan dunia yang sangat berbeda dari 1000 meter dibandingkan dengan 10.000 meter. Meningkatkan budidaya Dao bela diri adalah satu hal, tetapi yang paling penting adalah bahwa petunjuk Penatua Sun telah meningkatkan pengetahuannya tentang Dao bela diri. Dan Qi tidak bisa tidak berspekulasi ketika dia melihat Jiang Chen. Jiang Chen pasti memiliki hubungan yang tidak dapat dijelaskan dengan senior yang misterius. Senior harus menjadi ahli tertutup dari 8 wilayah atas. Dia bahkan mungkin seorang kultivator, kaisar. Alam kaisar mengikuti setelah alam bijak. Mereka yang berada di puncak kerajaan kaisar dipuji sebagai kaisar agung. Kaisar agung adalah puncak keberadaan di seluruh benua jurang surgawi. Karakter-karakter itu hampir tidak pernah berani keluar. Jika mereka melakukannya, langkah kaki mereka saja sudah cukup untuk mengguncang seluruh benua. Dari pemahaman Dan Qi tentang benua, 8 wilayah atas adalah keberadaan tertinggi. Bahkan dia hanya memiliki pengetahuan yang samar-samar tentang tempat-tempat yang bahkan lebih misterius di baliknya. Dia mendengar tentang mereka sesekali, tetapi tidak tahu apa yang benar atau salah. Bahkan jika senior misterius itu bukanlah Kaisar Agung, dia pasti berada di puncak kerajaan Kaisar. Bahwa aku, Dan Qi,
dapat menerima petunjuk senilai 7 hari darinya adalah keberuntungan yang bernilai 3 nyawa. Jika Jiang Chen adalah murid pribadi senior itu, maka masa depannya tidak terbatas. Namun, saya bertanya-tanya mengapa senior meninggalkannya di Myriad Domain. Pasti ada alasan terselubung di balik ini. Karena senior ingin bertindak melalui Regal Pil Palace saya, maka saya tidak dapat mengelak dari tanggung jawab ini. Bukan hanya ini kesempatanku, ini adalah kesempatan untuk Istana Pil Regal. Petik 2. Dan Qi telah lama menghormati Penatua Sun sebagai dewa, dan memperlakukan kata-kata Penatua Sun sebagai hukum yang sempurna. Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benak Dan Qi saat dia secara halus beralih ke Jiang Chen. Dia tersenyum tipis, teman muda Jiang Chen, saya Dan Qi, kepala istana-istana Pil Regal. Sebuah cahaya mengedipkan mata melalui mata Jiang Chen ketika dia melihat Dan Qi. Jiang Chen menyapa Sage Dan Qi. Haha, tidak perlu berdiri di upacara. Semua orang telah meremehkan, memfitnah, dan mencurigai saya. Atau bahkan berpikir bahwa aku sudah gila karena bersekutu dengan sekte pohon berharga. Tapi mulai sekarang, mereka akan iri, kagum, atau bahkan benci karena aku telah mengambil harta karun. Jiang Chen tersenyum tipis. Sage Dan Qi bukan orang biasa dan karenanya tidak melakukan tindakan biasa. Tidak ada orang biasa dan dengan demikian tidak melakukan tindakan biasa. Pernyataan ini sangat menyenangkan Dan Qi dan dia tersenyum. Dia memandang Jiang Chen dengan lebih banyak bantuan setelah kata-kata ini, dan dia samar-samar merasa bahwa seseorang yang memahaminya berdiri di depannya. Dan Qi selalu memiliki gaya yang unik dalam melakukan sesuatu. Ia tidak pernah mengikuti protokol dan sering menyimpang dari jalan yang telah ditetapkan. Metodenya benar-benar diwujudkan oleh kata-kata Jiang Chen. Memang, dia bukan orang biasa, sehingga tindakannya sering tidak terduga dan karenanya luar biasa di mata orang luar. Bagus, Dan Qi memuji. Jiang Chen, saya hanya punya satu hal untuk dikatakan, dan itu adalah pintu Istana Regal Pil selalu terbuka untuk Anda. Dari talenta generasi muda yang saya tahu, jika Anda peringkat kedua, tidak ada yang berani peringkat pertama. Petik 2. Ini adalah pujian yang sangat tinggi. Jiang Chen tidak berusaha dengan rendah hati menolak pujian itu saat dia tersenyum terbuka dan kemudian melihat kering lagi. Jiang Chen, apa pendapatmu tentang pertandingan ini? Setiap gerakan dan teknik dari mereka yang berada di alam bijak sangat mendalam dan memicu reaksi di langit dan bumi. Wakil Kepala Xuan Zhen tidak memiliki peluang tinggi untuk memenangkan pertandingan ini. Petik 2. Jiang Chen berbicara dengan jujur. Dan Qi juga tertawa terbahak-bahak. Pujian saya. Beberapa pembudidaya alam asal bisa memiliki pandangan ke depan yang sama seperti Anda. Jiang Chen, bahkan jika saya menempatkan Anda di peringkat para jenius Myriad Domain sekarang, Anda benar-benar akan masuk ke dalam 30 besar. 30 teratas. Jiang Chen tertawa. Sepertinya ada banyak motivasi bagi saya untuk berlatih dengan baik. 30 teratas. Ini bukan peringkat yang diinginkan Jiang Chen. Bahkan 10 atau 5 besar bukanlah peringkat yang diinginkan Jiang Chen, apalagi 30 besar. Apa yang dia inginkan adalah selalu posisi tertinggi itu. Jika dia tidak mendaki ke puncak benua Divine Abyss, maka baginya itu berarti dia belum berhasil. Putra Kaisar Surgawi, sejuta tahun di kehidupan masa lalunya. Jika dia tidak bisa mencapai puncak benua dalam satu bidang keberadaan dengan keunggulan ini, maka dia akan benar-benar gagal. Situasi di ring berubah saat mereka berbicara. Sebuah ledakan keras terdengar. Xuan Zhen dan Hua Qianli telah membanting telapak tangan mereka lebih dari selusin kali saat sosok mereka melintas ke sana kemari. Xuan Zhen mundur beberapa langkah, dengan Hua Qianli mundur selusin langkah juga. Xuan Zhen mencengkeram dadanya dengan wajah pucat dan menghela nafas pahit. Kepala istana, bawahanmu tidak kompeten. Meskipun Hua Qianli menang, itu adalah kemenangan yang diperjuangkan dengan susah payah. Tuan Feng, bawahan Anda cukup beruntung untuk tidak gagal dalam misinya. Hua Qianli mengangkat tangannya untuk memberi hormat, ketika tiba-tiba kedua pejuang secara bersamaan membuka mulut mereka dan memuntahkan seteguk darah. Meskipun Hua Qianli telah mencapai kemenangan dengan perjuangan keras, dia membayar harganya dengan seteguk darah. Feng Beidou sedikit mengangguk, tapi sebenarnya dia merasa sangat canggung. Dia bahkan berharap Hua Qianli kalah pada saat itu. Dengan begitu, dia tidak perlu mengambil lapangan. Bahkan ketika dia kembali ke Sekte Langit, dia bisa saja menunjuk Hua Qianli dan Sun Caser sebagai orang yang bertanggung jawab.
Tapi sekarang dengan kemenangan Hua Qianli, dia juga harus menguasai lapangan. Sayangnya, Dan Qi sepenuhnya mendikte mood pertandingan mereka. Feng Beidou telah menyesuaikan mentalitasnya selama pertarungan sebelumnya, tetapi retakan yang muncul di hatinya belum pulih. Dia tahu bahwa selama retakan ini tidak sembuh, dia akan memiliki peluang tipis untuk menang dalam pertarungan melawan Dan Qi. Dan Qi, di sisi lain, jelas berencana untuk tidak memberi Fei Beidou satu kesempatan pun. Dia tertawa terbahak-bahak, "Utusan Feng, sepertinya pertandingan kita tidak bisa dihindari. Apakah itu Sekte Langit Anda yang mengamankan posisi di aliansi 16 kerajaan, atau Istana Pil Regal saya yang berhasil bersekutu dengan Sekte Pohon Berharga? Pemenang pertandingan kami akan menentukan hasilnya." Dan Qi memiliki kehadiran yang luar biasa padanya saat dia mengedarkan ki-nya saat dia berbicara. Cahaya keemasan berkobar di belakangnya dan membubung ke awan. Arus kirana bijak terus mengalir keluar dari dirinya untuk membentuk teratai emas saat dia mengambil setiap langkah. Teratai emas melonjak keluar dari bumi. Ada teratai emas. Dia ahli alam bijak bumi. Oke. Petik 2. 3 bunga di atas kepala seseorang adalah tanda dari alam Sagevana, sedangkan teratai emas adalah simbol ciri dari seorang kultivator alam Sage bumi. Tiba-tiba, arus emas mengangkat tubuh Dan Qi ke atas saat dia melesat ke langit dalam seberkas cahaya. Feng Beidou, meskipun kami bukan dari alam bijak langit, kultivasi kami telah mencapai cukup tinggi untuk bertarung di udara. Wilayah Sekte Pohon Berharga kecil dan kemungkinan tidak akan bertahan di bawah gerakan kita. Mengapa kita tidak bertarung di udara untuk pertandingan kita? Apakah Anda cukup berani untuk menerima tantangan ini? Para pembudidaya alam bijak bisa terbang di udara melalui seni mereka sendiri. Ketika mereka mencapai alam bijak langit, seolah-olah mereka telah menumbuhkan sayap dan memiliki kebebasan penuh untuk bergerak. Meskipun Feng Beidou dan Dan Qi berasal dari alam bijak bumi, mereka juga memiliki kemampuan tertentu untuk terbang di udara. Meskipun mereka tidak akan riang seperti yang ada di alam bijak langit, mereka masih bisa terbang dengan lancar melalui seni tertentu. Semua orang terkejut dengan usulan Dan Qi. Bukannya tidak ada yang bertarung di langit, tetapi ini biasanya dilakukan melalui kuda. Pertempuran udara yang sebenarnya antara pembudidaya saja cukup langka. Itu adalah pemandangan yang mustahil di 16 kerajaan. Darah berdenyut melalui pembuluh darah Jiang Chen dan adrenalin melonjak saat dia melihat Dan Qi naik ke udara dalam kolom cahaya berwarna emas. Penggarap alam bijak bisa terbang di udara. Sepertinya saya masih memiliki jalan panjang untuk berjalan sampai saya mencapai langkah itu. Jiang Chen menghela nafas, penuh antisipasi untuk alam bijak.